Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya ditodong 5 buah pertanyaan ini dari sekolahan anak-anak ya. Kebetulan saya adalah wali murid dari Ananda Muhammad Satrio Adi Wicaksono, lalu Ananda Ayatullah Safaras, lalu Ananda Muhammad Al-Ramadan. Pertanyaan dari sekolahan yang pertama adalah, menurut Bapak Ibu, apakah belajar akidah itu penting untuk kita? Kenapa bisa begitu? Baik, saya langsung jawab saja ya. Akidah itu sangat penting karena membentuk moralitas, akhlak, dan kepribadian seseorang atau pribadi manusia. Jadi, kita sebagai muslim, sebagai insan ya, beragama, itu wajib mempunyai akhlak yang mensuri tauladani Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ada istilah akhlakul karimah. Jadi belajar akidah itu sangat-sangat penting karena akan membentuk fondasi dasar dari kepribadian seseorang, terutama insan muslim yang tangguh dan bisa bersaing di masa depan. Lalu yang kedua, ada pertanyaan kemerosotan akhlak dan dekadensi moral. Saat ini apakah ada kaitannya dengan sejauh mana pemahaman akidah seseorang, baik sebagai pelajar atau para pemangku jabatan wakil rakyat dan yang lain? Ya, memang pada saat ini negara kita sedang mengalami degradasi atau penurunan ya, penurunan moral dan akhlak. Jadi banyak sekali perbuatan korupsi, banyak sekali penyimpangan akhlak, banyak sekali tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan baik itu oleh masyarakat umum, pelajar, maupun aparat itu sendiri, terutama para pemimpin bangsa kita yang tentunya menjadi sorotan rakyat pada umumnya karena selalu tampil di media dan merupakan suri toladan. Maka dari itu, kemerosotan akhlak dan dekadensi moral saat ini memang sangat memprihatinkan. Namun kita tidak bisa semerta-merta merubah maupun menghilangkan seketika karena masalah moral, masalah akhlak, ini seperti lagunya Iwan Fals itu kan, ada masalah moral, masalah akhlak itu tidak bisa terbentuk dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 tahun saja, tapi merupakan suatu pemahaman, suatu kepribadian yang dibentuk dan diasah terus-menerus sejak dini, sejak di sekolahan terutama, maupun di lingkungan keluarga itu sendiri. Jadi contoh-contoh yang tidak baik di masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum, aparat, pemimpin lainnya itu adalah suatu contoh degradasi moral yang tidak patut ditiru karena banyak faktor yang mempengaruhi kenapa orang bisa berbuat korupsi, berbuat menyimpang, berbuat pidana maupun perbuatan tidak terpuji lainnya. Yaitu tadi, karena mungkin dari lingkungan sekolahnya kurang memberikan pelajaran yang baik,
lingkungan rumah maupun lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan dan tidak menanamkan akhlak yang pelajaran-pelajaran moral maupun akidah yang baik. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak atau Ibu, apa hikmahnya dengan adanya seseorang Rasul atau utusan seorang Nabi bagi kita semua? Hikmahnya kembali lagi kepada pemahaman apa sih yang dimaksud Rasul atau utusan atau Nabi ya. Pada zaman dahulu kala yang saya pahami, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusan, menurunkan Rasul, menurunkan Nabi itu karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Karena banyak ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Rasul atau utusan-utusan sebelumnya itu disimpangkan. Sehingga Allah menurunkan kembali untuk membenarkan dan meluruskan perbuatan-perbuatan maupun dampak sosial yang dilakukan oleh sebagian kaum atau golongan atau satu wilayah tertentu. Dan pada saat itu utusan Allah itu banyak turun di daerah seputar Timur Tengah sana, karena banyak nabi-nabi lahir di sana, Yerusalem, di Turki, di Israel, dan banyak Yordan ya kan, banyak sekali negara-negara Timur Tengah yang melahirkan atau tempat nabi-nabi atau utusan Rasul tersebut. Yang keempat, pemahaman akidah yang baik bagi siswa atau pelajar itu bagusnya belajar di sekolah yang bagaimana? Sekolah negeri kah, sekolah swasta kah, atau pesantren kah? Nah, ini sangat mendasar ya pertanyaan ini bagi banyak wali murid. Bagusnya anak itu sekolahkan di mana? Swasta, negeri, atau pesantren? Kembali lagi, kita melihat masing-masing program dari sekolah tersebut. Kalau kita menginginkan putra dan putrinya ingin mempunyai akhlak akidah yang baik, mempunyai tabiat dan karakter sebagaimana diwajibkan akhlakul karimah seperti Nabi Muhammad SAW, ya tentunya kita arahkan kepada sekolah yang mempunyai program pendidikan agama yang proporsionalnya lebih banyak. Tidak harus swasta atau negeri. Negeri pun ada, negeri madrasah aliyah, ibtidaiyah. Swasta pun begitu. Ada swasta IT, ada swasta pesantren swasta, ada swasta yang memang nasional saja, namun ada porsi-porsi pendidikan agama yang berbeda dengan swasta-swasta lainnya. Begitu juga pesantren. Pesantren sekarang ini juga banyak. Ada pesantren yang sifatnya modern, ada pesantren tradisional. Kalau pesantren modern itu sudah mempunyai program pelajaran itu dicampur ya dengan program nasional. Jadi proporsinya 50-50%. Ada yang proporsinya 70% agama, 30% program nasional. Jadi pesan saya kepada wali murid lain, ya pandai-pandai saja kita menilai, melihat, dan mempelajari sekolah mana yang akan kita tuju untuk anak-anak kita tercinta. Karena kita menitipkan anak-anak ke sekolah itu kan untuk dididik nomor satu. Buat saya, pendidikan yang paling penting adalah pendidikan moral, akhlak, dan akidah.
Lalu selanjutnya adalah pendidikan konvensional duniawis pada umumnya. Jadi kita harus programkan dari sekarang, dari mulai dini. Sejak anak saya TK, SD, itu sudah saya canangkan, saya programkan. Apa dulu yang harus kita tanamkan, apa dulu yang harus kita kejar. Dan saya yakini masa-masa TK dan SD itu adalah masa yang paling penting, karena merupakan masa-masa penanaman pemahaman fondasi untuk mentalitas, moralitas, dan akhlak seseorang ke depan. Jadi kalau kita mau anak kita jago bahasa Inggris atau jago bahasa Jerman, ya disekolahkan ke TK atau SD yang mempunyai budaya Jerman atau Inggris. Begitu juga sebaliknya. Apabila anak kita ingin mempunyai akhlak dan akidah yang baik seperti sunnah Rasulullah, akidah akhlak karimah Rasul, ya kita harus titipkan anak-anak kita tersebut kepada sekolahan-sekolahan yang mempunyai proporsional pendidikan agama yang lebih tinggi, lebih banyak. Yang terakhir, poin kelima, apa pesan dan masukan Bapak Ibu buat guru-guru akidah di SMA Islam Darussalam? Ya, pesan saya hanya bisa menitipkan ketiga orang anak-anak saya kepada Bapak dan Ibu di sekolahan Darussalam. Namun apapun saya memaklumi dan memahami bahwa pendidikan dasar, pendidikan awal yang terpenting adalah pendidikan di dalam rumah tangga, di dalam rumah itu sendiri. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, oleh ayah, oleh bunda, itu yang pertama. Nah selanjutnya baru kita melanjutkan, meneruskan dari rumah ke sekolah. Dari rumah kita sudah mencoba semaksimal mungkin, semampu kita. Karena dengan keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu dari kami para wali murid, tentunya banyak hal-hal yang belum dipahami oleh anak-anak, banyak hal-hal yang belum sempat atau belum bisa kita ajarkan ke anak-anak. Karena itu tadi, adanya keterbatasan waktu untuk bekerja di luar, adanya keterbatasan pemikiran, keterbatasan ilmu. Karena mungkin dari berbagai macam keluarga dan wali murid yang lain kan backgroundnya berbeda-beda. Ada yang pedagang, ada yang profesional, ada yang swasta, ada yang pegawai negeri, ada yang penulis, ada yang uh, seorang ahli, maupun banyak sekali profesi dan dari pemahaman keilmuan yang berbeda-beda. Sehingga dalam menerapkan pendidikan yang pertama dan utama itu di rumah tentunya berbeda-beda. Yang tentunya akan berakibat kepada pembawaan maupun karakter anak itu sendiri di sekolah. Maka dari itu saya berpesan dan memohon kepada seluruh pendidik, ibu bapak guru, SD maupun sampai SMA Darussalam agar bisa memaklumi, mendidik anak-anak kami dan memahami bahwa tiap anak itu berbeda. Every children is different. Karena mereka datang dari keluarga-keluarga yang berbeda pula. Sehingga perlakuan, pengajaran, penerapan pendidikan, dan pemahaman setiap siswa itu pasti akan berbeda-beda. Dan ada yang mungkin durasinya lebih cepat karena punya pemikiran IQ yang tinggi, ada yang biasa-biasa saja, ada yang lambat. Bapak Ibu
harus bisa lebih sabar dan lebih memahami. Mungkin ada juga anak-anak yang kurang kasih sayang dari rumahnya, sehingga mempunyai karakter yang pemalu atau lebih introvert, agak pendiam. Nah, berbeda dengan memperlakukan anak-anak yang mungkin overacting, overactivity, karena mungkin dia banyak kasih sayang dari rumah, sudah banyak yang memperhatikan, sehingga dia merasa manja atau merasa bebas, free, karena pengaruh mentalitas seorang anak itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana orang tua mendidik, mengasuh, dan membesarkan seorang anak. Yang terutama adalah bagaimana seorang ayah dan ibu dapat menyalurkan, memberikan kasih sayang yang cukup. Karena tanpa kasih sayang yang cukup, ini akan membentuk karakter anak yang biasanya pendiam, penakut, dan merasa minder. Itu harus bapak, ibu, guru pahami. Dan perlakuannya pun berbeda tiap masing-masing individu. Selanjutnya, di masa pandemi ini, mungkin saya hanya berharap aktivitas offline itu diperbanyak lagi, waktunya diperpanjang lagi. Karena melihat efisiensi ya, efisiensi waktu, dan juga kasihan anak-anak kalau terlalu banyak di rumah. Mungkin bapak ibunya sedang tidak di rumah, sedang bekerja, mereka harus sendiri atau dengan asisten rumah tangga atau dengan keluarga yang lain. Itu kasihan, akan lebih banyak kesempatan mereka untuk bermain atau melakukan hal-hal yang di luar konteksnya seorang anak dan di luar pengawasan kita, orang tua maupun guru di sekolah. Jadi untuk masa-masa SD, SMP, SMA itu seharusnya diberikan pendidikan, diberikan waktu yang cukup, yang padat, dan tepat ya. Jangan ada waktu-waktu yang luang maupun waktu yang terbuang sia-sia. Jadi seperti itu saja saran dan kritik dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.